Baik, kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa mengenai evaluasi PPKM Mikro 99,93% RT masuk zona hijau. Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur terus melakukan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 di daerah. Salah satunya di wilayah Kabupaten Jember yang saat ini berada dalam zona kuning sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 ini, Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur menekankan Satgas COVID-19 di daerah memperkuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Selain itu, pengawasan ketat termasuk melakukan karantina terhadap para buruh migran di daerah juga harus dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Dan untuk mengetahui seperti apa hasil evaluasi PPKM Mikro Menangkan hubungi yang Almas atau hadiah dinyatakan lainnya, tekan 123 atau 5 untuk langganan 99,93% RT RT masuk dalam zona hijau, saya akan mencoba menghubungi Letkol Infantri Laodm Nurdin, Komandan Kodim 0824 Jember. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Letkol Infantri Laodm Nurdin, Komandan Kodim 0824 Jember. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Dandim, perkenalkan saya Ageng Widya. Dalam program Gatekeeper siang kali ini, kita tengah membahas mengenai evaluasi PPKM Mikro yang menyatakan 99,93% RT masuk dalam zona hijau. Dan seperti apa Pak Dandim melihat Kabupaten Jember yang saat ini bisa dikatakan akan menuju ke zona hijau, Pak? Jadi dengan pola PPKM Mikro ini kan kita melibatkan peran tugas dan tanggung jawab RT RW Ya. di setiap desa kelurahan. Ini tidak bisa kita kerjakan kalau tanpa peran serta kerjasama, kekompakan dari seluruh bagian. Ya. Sehingga dari data ini yang patut kita harapkan adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk mendukung dengan pencegahan dan penanganan COVID dengan menggunakan pola PPKM Mikro yang sudah berjalan di seluruh wilayah Jember. Sehingga kami tetap mengharapkan bagaimana 3M ditambah dengan 2M menjadi 5M dari seluruh masyarakat Jember untuk sama-sama berkolaborasi dengan jajaran petugas lapangan, Satgas Covid di desa, kecamatan untuk saling bahu-membahu untuk menjaga angka, karena kalau angka ini kan bisa naik turun, Mbak, sehingga diperlukan kerjasama dan soliditas di lapangan. Demikian, Mbak. Baik, dan Pak Dandim, seperti apa peran TNI untuk bisa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sendiri, Pak? Jadi di wilayah para Babinsa tanpa bosan sering mengingatkan dengan melakukan kegiatan woro-woro di tempat-tempat keramaian, kemudian pasar, kemudian mengingatkan para pengguna-pengguna jasa publik yang ada di tempat-tempat, sehingga bagaimana kami juga melaksanakan kegiatan ini didukung oleh masyarakat. Ya. Karena kami hanya berupaya, tidak pernah bosan, kemudian tidak menyerah untuk mengingatkan masyarakat kita. Di antara juga melaksanakan operasi justisi yang dilaksanakan oleh jajaran gugus tugas, semata-mata untuk bagaimana kita sama-sama selamat, sama-sama hidup, kemudian kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga, serta menjaga daerah kita, bangsa kita, sehingga peran yang kita lakukan ini dalam bagaimana untuk memutus mata rantai COVID ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat, didukung oleh partisipasi masyarakat. Baik. Jadi saat ini memang kita sudah memberlakukan PPKM Mikro, Pak Dandim. Pembatasan-pembatasan seperti apa saja sih Pak yang dibatasi dalam tingkat RT RW ini? Jadi kita harapkan ya para RT, RW, ketua dan seluruh pengurus yang ada di wilayah agar bagaimana kepada
masyarakatnya sering diingatkan, sering dihimbau, sering sosialisasi, sering edukasi dalam skala RT, skala RW yang ada, agar masyarakat itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ya. Bantulah kami di dalam ini, sehingga apa saya sampaikan tadi, bagaimana kita melaksanakan kegiatan di masyarakat, kegiatan di kelompok-kelompok kecil yang ada, dengan tetap menjaga anjuran dan instruksi pemerintah. Bagaimana kita harus menjaga jarak dalam setiap kegiatan dan tidak pernah melepas masker, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Ini yang kami ingat dan kami inginkan, bahwasanya kondisi ini bisa tercapai dan terwujud adalah berkat daripada peran seluruh lapisan masyarakat, komponen masyarakat, para tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, alim ulama, ya ini yang sangat kita butuhkan. Sehingga diharapkan dengan skala yang kecil ini, pembatasan kerumunan ini bisa diterapkan oleh kita semua dengan mengedepankan bagaimana kita tadi pengen sama-sama hidup dan ingin selamat sama-sama, Mbak. Ya. Dan terakhir Pak Dandim, silahkan memberikan himbauan kepada masyarakat Jember khususnya agar supaya Jember bisa sepenuhnya dalam zona hijau dan tidak terjadi konfirmasi positif COVID-19 saat ini, Pak. Kepada warga Jember, kami tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Apa yang menjadi instruksi dan petunjuk dari pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat, apa yang telah disampaikan, bagaimana aturan dan mekanisme protokol kesehatan, tolong dilakukan, tolong diterapkan, karena apabila dilanggar maka efeknya kepada pribadi itu sendiri, sehingga keinginan kita bersama adalah bagaimana dengan pandemi COVID ini kita harus dan dibutuhkan kerjasama dan peran bersama dari yang bawah sampai yang atas, mulai dari RT RW sampai ke seluruh tokoh-tokoh yang ada untuk saling bahu-membahu dengan harapan penanganan COVID mudah kita laksanakan, angka penyebaran COVID bisa kita minimal, kemudian penyebaran COVID bisa kita atasi, kemudian bagaimana kita bisa menuju ke zona hijau, bisa terwujud dengan kerjasama seluruh masyarakat yang ada. Baik, terima kasih atas informasi dan juga himbauan kepada warga Jember. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Laode M. Nurdin, selamat sore. Selamat sore, Mbak.